Hah? 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 Hahe fisika. Kita masuk ke dua loop. Perhatikan gambar di atas ini. Jika diketahui, oke, biar gampang saya tuliskan aja ya. Saya lebih suka nulis di sini misalnya. E1-nya 16 volt. E2-nya 8 volt, ini 8 volt. E3-nya 10 volt. R1-nya 12 ohm. R2-nya 6 ohm. Sorry. Ini R3-nya mana R3? Ya seperti ini R3 ya. Ini R3-nya. R3-nya adalah 6 ohm juga. Oh iya, sama aja lah. Ya. Nah, kayak gitu. Berapakah nilai kuat arus yang melewati R2 jika hambatan sumber tegangan diabaikan? Oke, perhatikan hambatan sumber tegangan. Hambatan dari GGL bisa jadi, ya bisa jadi. Soal tuh ada yang gini nih. GGL-nya diketahui misalnya 2 volt, terus ada R kecil 1 ohm misalnya. Itu adalah hambatan dalam. Di sini soalnya baik, tidak ada hambatan dalamnya. Kalau soal saya bisa jadi ada. Ya. Caranya gimana kalau ada hambatan dalam? Ya dimasukin ke R-nya, nanti ke sigma V-nya. Ya. Oke, sekarang ini kita pakai hukum Kirchhoff-nya, dua-duanya kita pakai. Hukum 1 dan hukum 2. Kenapa di hukum 1? Lihat di sini ada berapa arus, ya kan? Karena ada percabangan gitu. Karena ada percabangan jadi arusnya ya bisa bercabang nantinya gitu. Cabangnya di mana? Di sini dan di sini. Nah, kita misalkan rulesnya gak boleh semuanya masuk, gak boleh semuanya keluar. Ya iya, kalau semuanya masuk keluar lewat mana? Kalau semuanya keluar ya masuk dari mana? Kan bingung. Gini maksudnya, misal ini melihat, saya misalkan ini I1, ini I2, ini I3. Lihat, I1 dan I3 masuk ke percabangan, I2 keluar dari percabangan yang ini. Sedangkan kalau di sini berarti I2 masuk ke percabangan, kemudian keluar I1 dan I3. Kita buat persamaan nolnya ya. Kan sigma I in sama dengan sigma I out. Berarti I masuknya percabangan yang kiri ya, percabangan yang kiri yang masuk I1 ditambah I3 sama dengan I2. Atau kalau mau pakai percabangan yang kanan, I2 sama dengan I1 plus I3. Gitu aja simpelnya ya. Nah, ini persamaan 0 gitu ya, persamaan 0. Kenapa sih nggak 1? Ya terserah saya, orang saya pengennya 0. Ya, ini nolnya. Ya. Nah, sekarang kita buat oh iya, kita misalkan loopnya. Ini bebas kan misalkan loopnya. Saya mau misalkan dua-duanya searah jarum jam. Kenapa yang dua-duanya searah jarum jam? Ya kan terserah saya, kan saya yang misalin. Kalau mau beda ya kalian misalin sendiri. Ini loop 1 dan loop 2. Saya kasih nama biar beda. Ya. Oke, kita masuk ke hukum Kirchhoff 2-nya. Oke, masuk ke hukum 2 Kirchhoff-nya. Sigma GGL ditambah sigma V sama dengan 0, atau sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Oke, perhatiin ya, ini perhatiin banget, harus diperhatiin banget ini. Ini kita buat dua loop. Kenapa? Karena ada dua loopnya kan, di loop 1 dan di loop 2 nantinya. Kita mulai loop 1 dulu. Oke, kita perhatikan persegi yang di atas aja. Lihat yang arah masuknya. Berarti tegangannya, lihat di sini tegangannya yang loop yang ini searah jarum jam ketemunya positif dulu baru negatif. Berarti di loop 1 sigma GGL-nya positif 16 ya. Positif 16. Kemudian nah, kebetulan ketemunya juga positif ya. Jadi positif 8. Positif 8. Ya, ditambah IR-nya yang ini, yang R1 dilalui oleh arus 1, berarti I1 R1, I1 12, berarti 12 I1. Nah, perhatiin loopnya dengan I1 ini berlawanan arah, maka ini min 12 I1. Kemudian yang I2 nya juga lihat
berlawanan berlawanan dengan loopnya. Berarti ini I2 R2 6 min 6 I2 sama dengan 0. Oke, dirapikan aja. Jadi 16 tambah 8 24 ditambah min 18 I sorry ini kan nggak bisa ya. Berarti ini 24 min 12 I1 6 I2 sama dengan 0. Oke, berarti ini saya rapikan ya biar positif semua. Ini 6 I 12 I1 plus 6 I2 sama dengan 0 sama dengan 24. Ini persamaan 1. Oke, sekarang di loop 2 perhatiin banget ya loop 2. Kita mulai di persegi 2. Oke, ini ada loopnya kayak gini. Ketemunya nih, ini negatif dulu ya. Di yang kedua ini juga ketemunya negatif dulu. Berarti 8 min 8 min 10 min 8 min 10 plus I nya di I2 loopnya arus yang kita misalkan searah nih, lihat searah dengan I2, berarti I2 positif. R2 nya 6, berarti 6 I2 gitu ya, 6 I2 positif. Selanjutnya I3 nya juga positif karena searah dengan loopnya, lihat searah dengan loopnya. Berarti I3 yang R3 ini 6, berarti 6 R3 plus 6 I3 sama dengan 0. Nah, kita operasikan ini min 18 plus 6 I2 plus 6 I3 sama dengan 0. Oke, berarti ini jadi 6 I2 plus 6 I3 sama dengan 18. Kita sederhanakan, boleh dibagi 3 ya, atau dibagi 6 lah boleh. Jadi I2 ditambah I3 sama dengan 3. Ini persamaan ke 2. Oke, nah ini juga boleh disederhanain ya, dibagi 6 aja. Yang ini dibagi 6 berarti jadi 2I1 plus 3 plus I2 sama dengan 4. Ini persamaan ke satunya gini. Oke, saya tuliskan ulang ya biar nggak pusing. Saya tulis ulang di sini persamaan 1 dan 2 nya. 2I1 plus I2 sama dengan 4. Selanjutnya berarti ini jadinya I2 plus I3 sama dengan 3. Nah, ini kita harus kerjakan dengan sistem persamaan linear 2 variabel atau katakanlah SPLDV. Tapi yang ini ada 3 variabel, ada I1, ada I2, ada I3. Berarti bukan SPLDV tapi SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, berarti ada yang harus kita ubah. Ini kan nggak bisa kita eliminasi atau substitusi karena ada yang beda nih ya. Nah, ingat tujuan kita pertama nih ya adalah mencari arus yang melewati R2. Maka kita mau nyari apa? Mau nyari I2 nih. Oke, berarti yang harus kita substitusi, kita pertahankan I2 nya. Jadi I2 ini kita pertahankan, kita ubah I1 atau I3. Ini yang kita ubah. Saya mengubah I1. Kenapa nggak I3? Ya terserah saya. Kalau kamu mau mengubah yang I3 ya kamu ubah yang I3. Oke, I1 lihat di sini ya, lihat di sini. Hukum 0 ini tadi, jangan sampai salah nih. Lihat, I1 berarti kan sama dengan I2 min I3, gitu kan ya. Nah, kita masukin ini ke bawah. I1 sama dengan I2 min I3. Berarti persamaan ini boleh jadi 2 I1 kan tadi I2 min I3 sama dengan plus I2 sama dengan 4. Oke, persamaan ini menjadi 2I2 2I3 plus I2 sama dengan 4. Jadilah gimana? 3I2 min 2I3 sama dengan 4. Oke, ini jadilah persamaan 3 katakan. Nah, ini I2 dan I3 ya.
sama dengan ini I2 dan I3. Berarti persamaan 3 kita operasikan dengan persamaan yang kedua. Jadilah 3I2, saya terus ulang di sini ya. 3I2 min 2I3 sama dengan 4. Kemudian yang ini I2 plus I3, I2 plus I3 sama dengan 3. Oke. Nih baru bisa diselesaikan dengan SPLDV. Kita eliminasi aja. Sebelum eliminasi kita kalikan dulu ya. Ini kita mempertahankan I2, berarti kita hilangkan I3 nya. Berarti ini dikali 2, ini dikali 1, berarti ini tetap jadi 3I2 min 2I3 sama dengan 4. Yang ini jadinya 2I2 plus 2I3 sama dengan 6. Oke, kita eliminasi. Ini ditambah atau dijumlah? Ditambah atau dijumlah ya, sama ya, berarti ya memang dijumlahkan. Kenapa? Karena ini positif dan negatif ya, negatif dan positif loh. Berarti ditambah, ini kan hasil jadi 0 ya, ini jadi 5I2, ini jadinya 10. Berarti hasilnya 5I2 sama dengan 10, maka I2 sama dengan 10 per 5. Berapa jadinya? 2 ampere. Lookout di sini positif ya, hasilnya 2 ampere positif, berarti I2 yang saya misalkan benar arahnya ke sana ya, I2 nya benar arahnya ke sini gitu. Gimana kalau I1 dan I3 dicari dengan cara yang sama? Kan udah ketemu ini ya, I2 boleh masukin ke persamaan yang ini, boleh masukin ke persamaan yang ini, nanti ketemu I3 nya, setelah dapat I3 masukin ke persamaan yang lainnya atau ke persamaan yang ini langsung nih, udah dapat I1, katakan udah dapat I2, udah dapat I3, ya I1 juga bisa dapat kan, kayak gitu. Oke, gitu ya cara ngerjainnya, panjangnya dan gak ada cara cepatnya. Makanya kalau soal ini keluar di UTBK atau ketemu di SIMAK UI atau di UM lainnya, ini gampang tapi caranya panjang ya. Pahami step by stepnya, coba ulang lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.